Ya pemirsa, setelah Amerika Serikat melakukan penyerangan di 3 situs nuklir Iran, ini lantas akankah eskalasi akan semakin meningkat ke depannya? Kita akan langsung bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di sebelah saya sudah ada Pak Teguh Reza Syah yang merupakan pengamat hubungan internasional dari UNPAD. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Bandung. Salam dari Bandung, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga di sebelahnya ada Bang Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Bang Faisal, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mungkin ke Pak Reza terlebih dahulu. Serangan sudah dilakukan oleh Amerika Serikat pada tadi pagi ya, jam 3 dini hari waktu Jakarta, waktu Indonesia begitu. Anda melihat latar belakang dari penyerangan Amerika ini sebenarnya apa, Pak Reza? Kalau saya menempatkan diri sebagai masyarakat Iran, ini kita banyak perspektif ya. Yang dilakukan adalah setan besar atau syaitanul akbar membantu setan kecil, syaitanul asgor. Kami menang lawan setan kecil kalau kata masyarakat Iran, tapi kami kalah sementara masih kalah dulu dengan setan besar. Dan memang ini terbukti ini nggak mudah. Ini harus dibuka ini kepada publik ini. Apakah pesawat B-2 siluman itu datangnya dari pangkalan mana dari Amerika Serikat? Dan pasti dia transit dulu di suatu wilayah di Timur Tengah, istilahnya refueling, kemudian juga checking perangkat-perangkat perang, baru dia nyerang kan. Dan juga harus dicek juga dari negara-negara Teluk tersebut, negara Arab tersebut, Timur Tengah tersebut, siapa yang mengizinkan pesawat tersebut lewat dan sebenarnya bisa mengganggu tapi tidak mengganggu. Ini akan menjadi catatan sangat penting bagi Iran. Dan memang terbukti Amerika Serikat menggunakan teknologi yang jauh lebih tinggi daripada teknologi dipakai oleh Israel kemarin. Sebelumnya Israel itu menyerang lewat roket ataupun lewat bom seri seri BLU-109 yang hanya bisa menghancurkan 10 feet saja. Kemudian Israel juga mencoba lewat GBU-28 yang bisa mencapai hanya 220 feet. Tapi ini kali Amerika menggunakan US Bunker Busters dengan kedalaman sampai 60 meter. Itu kalau dibom sekali. Kalau dibom titik yang sama kali kedua itu 60 kali 2. Maka patut dipastikan itu ada hancur-hancuran karena bomnya itu sendiri beratnya 13.600 kilo dan warheadnya itu 2.700 kilo. Dan untuk itu kita dunia masih melihat-lihat yang jelas radiasi itu tidak kelihatan. Kalau tidak ada radiasi artinya itu serangan yang salah, serangan yang dipaksakan untuk mendukung Israel tanpa referensi yang kuat. Patut dimengerti kenapa Donald Trump berbeda pandangan dengan kepala intelijen Amerika Serikat. Donald Trump mengatakan aku lebih tahu. Nah, ini kan membuka tabir lebih lanjut siapa yang bersama Donald Trump. Karena dengan Elon Musk saja nggak akur. Dengan wakil presiden juga tidak mesra. Jadi kemungkinan besar ini adalah keputusan dibuat sendiri tanpa restu dari Senat. Oke, termasuk keputusan 2 minggu yang seharusnya dilakukan 2 minggu begitu, tapi dilakukan penyerangan tersebut lebih cepat. Amerika ini pure keputusan dari Donald Trump? Tampaknya Donald Trump bersikap sendiri ya, karena sesuai dengan aturan dengan hukum perang yang didesain oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, itu memang bikinlah informasi semembingungkan mungkin, yang bikin lawanmu bingung sedemikian rupa sehingga dia mereka-reka dan dia kehilangan energi dan dia lengah dan kita diserang pada saat itu. Jadi tampaknya Iran sedang hitung-hitung apakah pemboman ini daya rusaknya seperti apa. Karena ada indikator misalnya tunnel entrance, itu apakah hancur, kemudian electrical substation hancur, kemudian fuel enrichment apakah hancur, kemudian underground enrichment program hancur. Jadi Iran masih menghitung-hitung sedahsyat apa sih serangan Amerika Serikat tersebut, dan tentunya kan menyangkut ego pimpinan Iran. Siapa kita punya ego kok. Apakah dia merasa perlu dibalas atau enggak? Tampaknya juga Amerika Serikat dan Israel bingung apakah Iran akan melakukan pembalasan. Untuk di hari, tapi itu sudah masuk perhitungan pastinya ya. Ketika Iran dengan kita ketahui kekuatan militernya yang juga tidak bisa diragukan begitu, ini nantinya akan membalas Amerika, ini juga akan dipertimbangkan oleh Amerika? CIA punya kalkulasi, punya skenario. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bagaimana konstruksi berpikir pemimpin Iran, yakni Ali Khamenei dan Presiden Pezeshkian. Itu mereka tidak tahu. Dan saya pikir pimpinan Iran itu bukan pimpinan yang terpilih sembarangan kan. Mereka punya kaliber tinggi, intellectual quotient, spiritual quotient, emotional quotient, leadership quotient, managerial quotient. Ini adalah benar-benar pemimpin yang sangat terpilih. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, seberapa besar Anda melihat adanya kemungkinan ya perang terbuka antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan juga Israel ini? Ya, sebelum sampai ke situ saya ingin menegaskan dulu bahwa
Amerika melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka berbohong ketika menumbangkan rezim Saddam Hussein pada 2003 itu dengan alasan punya senjata pemusnah massal. Nah sekarang Amerika berbohong lagi kepada dunia bahwa Iran sedang sedang membuat senjata nuklir. Padahal kita tahu tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA sudah menyatakan belum ada bukti. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika seperti disebutkan Pak Reza tadi, tidak ada bukti Iran punya bom nuklir. Artinya kan Amerika kembali berbohong, khususnya ini Presiden Donald Trump berbohong kepada dunia bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir sebagai ancaman bagi kedamaian dunia. Terus apakah Iran nanti akan membalas? Sebenarnya Iran punya 4 pilihan. Satu pilihan udah dilakukan, ya ini terus menyerang Israel. Jadi 4 jam setelah serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, itu Iran membalas ke Tel Aviv dan Haifa. Itu bahkan mereka untuk pertama kali menggunakan peluru kendali paling mematikannya Iran namanya Khorramshahr 4 atau Khaybar. Nah itu kita lihat Tel Aviv, Haifa juga luluh lantak. Kemudian juga ada pusat pengembangan senjata biologi dan kimia Israel itu di daerah Nosazais, saya lupa namanya, itu sekitar 20 km dari Tel Aviv hancur. Kemudian juga fasilitas nuklir Sorek punyanya Israel juga dihantam oleh peluru kendali Iran. Nah ada 3 lagi opsi yang bisa dilakukan Iran sebagai respon terhadap serangan Amerika dini hari tadi, yaitu menutup Selat Hormuz, menyerang semua pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dan satu lagi adalah keluar dari NPT, perjanjian proliferasi nuklir, non-proliferasi nuklir. Iran sebenarnya sudah menunjukkan niat baik, makanya mereka bergabung dengan NPT. Berbeda dengan Israel yang tidak pernah mau bergabung dengan NPT. Oke, baik. Untuk tadi sudah disinggung ya, penutupan Selat Hormuz ini mungkin sekali dilakukan. Ini nanti konsekuensinya akan seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambarannya, Bang Faisal. Ya, Selat Hormuz ini salah satu jalur pelayaran penting dunia. Itu sekitar 20% suplai bahan bakar dunia itu lewat Selat Hormuz. Itu setiap hari itu bisa belasan, 15 sampai 16 kapal tanker ya masing-masing bisa membawa 1 juta liter minyak bumi. Nah, ini tentu akan mengganggu pasokan minyak bumi dunia, Eropa, ya Amerika dan lain-lain. Dan hal ini juga akan meningkatkan harga minyak global. Nantinya mungkin bisa lebih dari 100 kalau memang itu dilakukan oleh Iran. Oke, baik. Indikasi nyata bahwa nanti perang ini akan menjadi perang regional begitu ya, yang kemudian ini melibatkan negara-negara Teluk, kemudian juga Turki dan juga Rusia. Ini seperti apa, Bang Faisal? Kalau misalkan Israel menutup Selat Hormuz itu yang rugi banyak pihak kan, ya, termasuk eksportir karena mereka kapal harus mutar, itu ongkosnya lebih mahal, efeknya tadi harga naik. Terus kemudian pasokan telat, pasti semua dunia berteriak akan hal itu. Kalau misalkan Iran menutup Selat Hormuz. Yang kedua, kalau misalkan Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, itu kan pangkalan ada antara lain di 6 negara Arab Teluk. Arab Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman. Itu selain itu punya efek domestik ke negara masing-masing kalau itu diserang. Pertama karena negara-negara kerajaan itu sendiri menggantungkan keberlangsungan rezimnya terhadap dukungan militer Amerika. Kalau misalkan pangkalan militer itu hancur, tidak ada lagi dukungan militer Amerika atau kehadiran militer Amerika di sebuah negara Arab Teluk itu sendiri, ya revolusi bisa saja pecah di sana. Karena kita tahu ketika terjadi revolusi Arab 2010 sampai 2011 itu mereka ketar-ketir. Makanya bisnis atau kontrak pembelian senjata itu 6 negara Arab Teluk itu sangat besar dengan Amerika ketika terjadi revolusi Arab di Timur Tengah. Nah, terus kemudian kalau Iran keluar dari NPT, artinya Iran tidak lagi terikat untuk tidak membuat senjata nuklir. Kan itu efeknya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Israel terutama. Karena Israel kan menganggap Iran ini sebagai ancaman keberlangsungan mereka di Timur Tengah. Eksistensi mereka di Timur Tengah ini ancamannya adalah Iran. Bang Faisal mungkin boleh dijabarkan kembali ya, kalaupun nanti Iran ini akan melakukan serangan balasan begitu ya, akan dilakukan sendiri atau melalui proksi-proksinya, misalnya dengan melalui Houthi ataupun juga Hizbullah begitu ya. Ini akan seperti apa? Sebelum sampai situ saya mau menyatakan bahwa informasi lain tuh menyebut bahwa apa yang dilakukan serangan Amerika itu serangan simbolik. Kenapa simbolik? Pertama, Iran sudah mengkonfirmasi tadi seperti disebut Pak Reza, tidak ada kebocoran radioaktif. Kemudian juga Iran menyatakan semua uranium yang diperkaya skala tinggi sudah dipindahkan ke tempat rahasia.
Terus kemudian yang rusak, jadi tidak ada kerusakan signifikan di Fordo karena ini fasilitas nuklir yang penting buat Iran, paling penting dari semua fasilitas nuklir itu tidak ada yang rusak. Kabarnya cuma pintu masuk dan pintu keluar. Nah, terus informasinya adalah bahan peledak yang digunakan dalam menyerang itu adalah seberat 30 ton. Ini aneh karena Antonio Grossi, direktur IAEA pernah bilang fasilitas Fordo ini berada 840 meter di bawah permukaan tanah. Nah, sedangkan ketika mengebom bunker yang waktu itu ada Hasan Nasrallah yang kemudian tewas 27 September tahun lalu di Beirut, itu Israel menggunakan 80 ton hanya untuk menghantam bunker sedalam 60 meter. Artinya untuk menghantam bunker sedalam fasilitas nuklir sedalam 840 meter itu butuh ratusan ton bahan peledak. Nah, ini makanya informasi lain menyebutkan ya ini adalah serangan simbolik Amerika. Kenapa Amerika harus melakukan serangan ini? Makanya setelah serangan Trump kan menyebut ayo segera hentikan perang, kembali ke meja perundingan. Ya. Ini adalah taktik Trump untuk menyelamatkan wajah Netanyahu karena hakikatnya Israel sudah kalah. Tel Aviv hancur. Siapa yang pernah membayangkan Tel Aviv seperti Gaza atau Khan Yunis atau Rafah? Haifa, kota perdagangan. Sehingga Amerika harus bergerak begitu ya? Nah iya, jadi memang ini salah satu taktik supaya Iran mau menghentikan serangan terhadap Israel. Jadi menyelamatkan muka Netanyahu. Karena Israel yang mulai, Netanyahu yang memulai. Kan kalau dia yang memberhentikan artinya kan dia mengakui resmi kalah. Nah ini salah satu taktiknya. Jadi bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar dalam waktu dekat ini eskalasi akan menurun begitu dengan adanya serangan Israel ini, atau justru tadi sebaliknya yang sudah kita bahas bahwa Iran ini akan mati-matian untuk membela negaranya dengan melakukan serangan kembali begitu ya? Saya kira ini kita memasuki babak eskalasi baru karena Amerika walaupun misalkan benar serangan itu simbolik, itu kan Amerika sudah terlibat intervensi militer walaupun ditentang oleh Kongres, tidak ada mandat Kongres. Ya saya kira ini Iran akan tetap menyerang Israel dan itu mengganggu kepentingan Amerika melalui Houthi dan juga kayak milisi Al-Houthi kan memang sudah menyatakan akan menyerang semua kapal Amerika di Laut Merah. Kemudian kita akan nunggu bagaimana koalisi milisi Syiah di Irak. Kemudian juga Hizbullah, cuma Hizbullah lagi terbelit situasi politik domestik di sana, jadi kurang leluasa bergerak. Baik, Amerika Serikat ini kan sudah dipastikan melanggar hukum internasional, kemudian juga piagam PBB begitu ya. Konsekuensi apa yang nantinya akan didapatkan dan juga seperti apa kondisi dunia setelah ini begitu ya. Mungkin saya akan tanyakan nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pak Reza, kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog ini, informasi Zionis Israel membabi buta menyerang setiap sudut kota Tehran, Iran. Bahkan kendaraan ambulans pun juga kena rudal. Dan berikut pemirsa liputan reporter TV One Said Idrus langsung dari lokasi puing-puing bekas serangan Israel. Saat ini saya berada di Haftetir Square, di mana kita melihat di sini ada ambulans yang dirudal oleh Israel. Dan tempat ini dipenuhi dengan bekas-bekas reruntuhan yang sengaja memang oleh pemerintah oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah Teheran diletakkan di sini untuk mengingat kekejaman Israel. Apa yang diletakkan di sini adalah bekas reruntuhan serangan dari Israel. Begitu juga ambulans yang dirudal oleh Israel pada hari Senin. Mereka sedang bertugas untuk menyelamatkan masyarakat Iran yang luka-luka maupun yang syahid, tapi mereka pun dirudal oleh rudal Israel. 2 orang petugas dari Hilal Ahmar Tehran syahid dalam serangan ini. Yang Anda saksikan saat ini adalah sisa-sisa atau puing-puing, sisa-sisa bangunan dari rumah-rumah yang dirudal oleh Israel, oleh Zionis Israel. Semuanya diletakkan di Haftetir Square untuk mengenang tentang kekejaman Israel. Ya pemirsa, saya akan lanjutkan langsung ke Pak Reza. Pak Reza, tadi ada pertanyaan yang terputus begitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kan sudah pasti melanggar hukum internasional, kemudian juga piagam PBB begitu ya. Apa konsekuensi yang nantinya akan diterima Amerika dan apa yang terjadi setelah ini ke depannya?
Konsekuensinya itu secara image ya. Image Amerika Serikat akan dianggap sebagai negara yang tidak mendukung hukum internasional. Kemudian negara ini menunjukkan contoh penyelesaian krisis internasional secara gunboat policy. Hantam dulu urusan belakangan. Kemudian yang akan terjadi juga adalah menciptakan goncangan ya, di mana negara-negara sekutu Amerika Serikat di seluruh dunia akan merasa perlu mendukung Amerika Serikat yang sedang naik daun. Dan tentunya Israel juga hari ini langsung rasa percaya dirinya kan lebih tinggi. Jadi sehingga berani melakukan penggempuran atas titik-titik tertentu di Iran ya. Yang selanjutnya yang kita perlu waspadai seperti yang Abang Faisal tadi katakan, Iran tidak mustahil akan meneruskan pengiriman peluru kendalinya ke Israel dengan skala yang lebih tinggi, dengan kualitas teknologi yang lebih tinggi, dengan dampak hancur yang lebih tinggi. Karena dia diserang oleh Amerika Serikat, posisi Iran adalah posisi saya biasa-biasa saja diserang oleh Israel. Israel diserang otomatis bertentangan dengan pasal 51 dari Piagam PBB. Kemudian Amerika Serikat sebagai pelindung Israel juga menyerang saya. Jadi saya berada pada posisi harus bertahan. Dan sekarang saya harus lawan balik kan. Ini dapat dimengerti kalau Iran sekarang menargetkan basis pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, di Uni Arab Emirat, di Irak, di Syria, dan di Abu Dhabi. Itu berada dalam jarak serang dari peluru kendali Iran. Israel saja yang 1.700 kilometeran itu bisa diserang dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi apalah artinya pangkalan militer di Qatar yang jaraknya 775 km, pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain jaraknya 1.200 km, pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait yang berjarak 1.400 di Irak, di Syria itu di wilayah perbatasan, bahkan di Abu Dhabi jaraknya 1.700 km. Ini tampaknya lokasi utama yang paling mungkin paling untuk kemudian dilakukan serangan balik dari Iran begitu ya? Mungkin sekali. Tampaknya Iran sedang memilih-milih ini. Pangkalan itu akan diserang apakah lewat Gadar seri F atau seri H, kemudian Shahab seri 3, ataupun Khalil Fars, ataupun Zohair, seperti apa. Yang jelas ini tentara-tentara Amerika Serikat yang sedang ada di wilayah-wilayah itu stresnya tinggi. Dan otomatis juga masyarakat mereka di dalam negeri, keluarga mereka juga bingung, takut. Mereka dengan kewaspadaan tinggi mengantisipasi serangan-serangan tersebut ya? Ini yang akan mengingatkan saya pada kondisi Perang Vietnam, di mana Amerika Serikat itu dipaksa untuk mundur atau menurunkan eskalasi karena tekanan dari dalam negeri. Ini yang belum terjadi. Oke, baik. Anda melihat dalam situasi seperti itu, negara-negara besar ini kemana? Antara Tiongkok mungkin, kemudian juga Rusia? Rusia itu ada kekhawatiran kalau serangan ini berdampak nuklir ya. Misalnya kalau Amerika Serikat menyerang Iran dengan kekuatan nuklir. Ini yang kita akan lihat ke depan ya. Karena kalau terjadi nuklir itu kan kepunahan suatu peradaban. Walaupun di suatu region tertentu dunia sudah melihat kan bagaimana dampak dari Nagasaki, Hiroshima dan juga dampak dari Chernobyl. Dunia sudah lihat. Bukan hanya manusia dan hewan-hewan itu, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa tumbuh lagi, tapi juga wilayah tersebut tidak bisa dihidupi untuk waktu yang lama. Jadi yang dikhawatirkan oleh Iran adalah kalau itu serangan nuklir, itu akan sangat berdampak kepada penduduk Iran, dan dalam suasana yang keotik, yang kacau balau tersebut akan terjadi perpindahan besar-besaran, persis seperti saat Rusia menyerang Ukraina. Dan juga Iran khawatir terlahir pemimpin yang berbeda kualitas dengan yang sekarang, dan juga kemungkinan besar dikhawatirkan oleh Rusia ya, ada pejabat-pejabat militer, pejabat politik yang bertindak secara mandiri sehingga bisa membahayakan perbatasan Iran itu sendiri. Berbatasan di barat itu dengan Irak, perbatasan di barat laut dengan Turki, Azerbaijan dan Armenia. Jadi ini dikhawatirkan akan ada gelombang pengungsi. Tapi sementara ya tampaknya Iran masih bisa mengendalikan diri. Baik, lantas bagaimana posisi dan juga dukungan yang diberikan mungkin dari negara-negara Arab ya, baik itu Arab Saudi maupun juga Uni Emirat Arab, Bang Faisal? Dari awal itu negara-negara Arab sudah memberikan kecaman terhadap serangan Israel terhadap Iran. Itu bentuk dukungan politik, tapi kalau kita mengharapkan negara-negara Arab bersama Iran menggempur Israel itu tidak mungkin, karena kan mereka merupakan sekutunya Amerika. Mereka mengandalkan sistem pertahanannya kepada Amerika. Kemudian rezim-rezim yang berkuasa di sana juga mengandalkan keberlangsungan
hidup mereka terhadap dukungan Amerika. Artinya mereka lebih berhati-hati untuk mengambil sikap dalam hal ini. Iya, begitu. jadi mereka lebih hanya memberikan kecaman dan simpati terhadap Iran. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat kemarin kan juga ada pertemuan antara Presiden Rusia begitu ya dan juga Indonesia. Ini nanti dampaknya akan seperti apa? Mungkin dari Pak Reza terlebih dahulu. Dampaknya adalah salah satu reputasi Indonesia itu semakin menaik ya, karena tidak banyak negara yang bisa berhubungan langsung dengan Rusia. Itu hubungan pribadi sangat baik antara Presiden Putin dan Presiden Prabowo Subianto. Dan yang luput dari pemberitaan dunia adalah Iran sangat percaya pada Indonesia untuk menjadi penyambung lidah. Dan kebetulan 1-2 hari ini telah dan sedang berlangsung KTT luar biasa dari Organisasi Konferensi Islam. Tentunya Indonesia akan mampu menempatkan dirinya secara lebih dengan ide-ide yang lebih jauh karena kita mendapat amanah dari Iran dan kita memiliki pengalaman di gerakan non-blok, pengalaman di Asia Afrika, pengalaman di Organisasi Konferensi Islam, pengalaman di Selatan-Selatan, dan juga reputasi dari Liga Arab. Dan untuk itu Indonesia pernah mendapat amanah kan dari KTT luar biasa OKI dan Liga Arab untuk bersama negara-negara seperti Turki, Yordania, dan Mesir untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di Timur Tengah pada saat kita menghadapi kasus Palestina melawan Israel. Sekarang kasusnya lebih besar lagi. Ini berpotensi adalah Perang Dunia Ketiga. Maka tentunya kita sangat berharap Indonesia dengan bekal diplomatiknya yang tinggi, dengan bekal amanah dari berbagai negara di dunia itu mengupayakan resolusi di Majelis Umum PBB yang kuat ya, yang kuat, yang bisa menekan siapapun. Oke, baik. Sedikit mungkin singkat saya ke Bang Faisal. Kalaupun ada yang kemudian bisa menahan Iran untuk melakukan serangan balasan, ini seperti apa dan juga apa yang bisa membuat nantinya eskalasi perang ini bisa semakin menurun? Saya kira Iran akan memanfaatkan momentum mereka membalas serangan Israel sejak hari pertama ketika diserang. Itu momentum pertama adalah Iran membuktikan mereka memang anti-Zionis dari awal. Mereka akan membuktikan kepada proksi-proksi mereka, Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, Al-Husayun di Yaman, serta koalisi milisi Syiah, bahwa mereka memang pantas dijadikan patron untuk koalisi anti-Zionis, artinya menghadapi Israel. Yang ketiga, Iran akan memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan pamor Iran. Pamor Iran kan udah naik. Naik dalam arti begini, ketika semua negara tidak mampu menghentikan genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Dewan Keamanan PBB tidak mampu memberikan sanksi politik, ekonomi, militer terhadap Israel, bahkan melaksanakan surat perintah penangkapan pun dunia tidak bisa terhadap Netanyahu dan Yoav Galan. Iran memberikan hukuman yang pantas bagi Israel atas kejahatan genosidanya. Sedikit banyak ini memberikan keadilan yang diimpikan oleh bangsa Palestina selama ini, terutama yang di Gaza. Oke, baik. Terima kasih atas semua pandangannya. Tentu kita harapkan ini kedamaian bisa segera diwujudkan begitu ya. Pak Reza terima kasih, kemudian juga Bang Faisal terima kasih, sehat selalu semuanya.